delegasi-delegasi dan peserta-peserta Bapak dan Ibu, saya merasa hormat besar diundang untuk berperan serta dalam konferensi ini bersama Anda dengan dalam simposi tentang hukum, agama, dan stabilitas manusia sosial. Saya ingin mengucap penghargaan saya akan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, secara khusus pada pusat internasional di hukum di BYU untuk mengundang saya sama kawan saya untuk ikut konferensi ini untuk mendukung harmoni dan toleransi agama antara kebudayaan-kebudayaan berbeda. Kambodia belum pernah ada konflik atau pertengkaran agama. Sepanjang sejarah yang panjang. Agama Kristen ada 200 ruangan kebaktian dan ruangan Katolik dan agama lain termasuk gereja orang suci zaman akhir dan gereja lain. Juga ada Bahai dan Kadais. Di bawah petunjuk pemerintah Kambodia tidak ada pertengkaran atau konflik sepanjang sejarah panjang. Kambodia telah main peran menjadi jembatan untuk mencari kedamaian dan harmoni yang diadakan 3 April di tahun 2008 dan ada banyak konferensi itu. Kami ada komitmen untuk mencari kedamaian. Ada banyak keragamaan di Kambodia dan kami mencari keselarasan, harmoni dan kerukunan antara semua kelompok-kelompok agama dan etnik dan bahasa. Dan kami menggunakan agama sebagai kuasa untuk mencari kedamaian dan kemajuan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat secara ekonomi juga, secara politik dan agama. Dan jadi kebaktian agama didorong oleh pemerintah. Dan harus ada saling menghormati di dalam undang-undang dan hukum-hukum. Jadi ada banyak agama di Kambodia dan kebebasan agama terjamin oleh undang-undang. Dan orang-orang pria maupun wanita berhak memilih kepercayaan mereka sendiri asal kepercayaan itu tidak menyakiti orang lain atau mengganggu ketertiban sosial.
Menteri Agama belajar bahawa melalui kegiatan agama, orang tua dapat mengajar anak mereka untuk menghormati orang lain dan menghormati hukum-hukum dan memberikan stabilitas kepada agama dan masyarakat dalam negeri kami. Ya, kerukunan harus menjadi suatu hal yang penting. Jadi untuk membesarkan kebebasan keagamaan telah diputuskan bahawa yang berikut harus dijadikan. Satu, harus ada kooperasi dekat yang berdasarkan saling menghormati dalam segala keadaan untuk memupuk solidaritas dan harmoni. Kedua, kita harus mencari pengetahuan antara semua agama dan ilmu dan berusaha untuk menghindari fanatik dan memupuk perasaan toleran. Tiga, menghormati kebebasan agama per orang setiap individu. Empat, kita harus memperbaiki cara mengajar multikultur secara khusus kepada kaum pemuda dan wanita yang memerlukan bimbingan dalam ini. Jadi kebebasan keagamaan hanya bermakna kalau ada damai dan saling pengertian dan kooperasi dan kerjasama dan kasih sayang. Damai harus diperoleh oleh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mencari moderasi dan menghilangkan kebencian. Semoga damai dan harmoni dan kebebasan kebebasan agama berasal dari simposium ini. Terima kasih atas perhatian Anda.